Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal ladzina khususan ahli wa sahbihi ajma'in. Wa nazilna sadatina wa aimatina sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi syamsi wa rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita kitab Fathul Qorib, masih dalam penjelasan faraidul wusli, wajibnya fardunya mandi besar maksudnya. Nah sekarang fardunya mandi itu ada 3. Yang pertama ya niat, kemudian izalatun najasah, ingkanat ala badan. Terus sekarang isolul ma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Adapun fardunya mandi yang ketiga ialah menyampaikan air, sampainya air, meratakan air. Kemana? Ila jami'i sya'ri, pada semua rambut, wal basyarati, dan kulit. Rambut di sini rambut yang menempel di badan. Baik rambutnya nanti di depan dijelaskan ya. Wa fi ba'di nusakhi, dan ialah tetap dalam pada sebagian redaksi matan badala jami'i, ganti dari lafaz jami'i usulu, ya usulun, adapun lafaz usul di depan itu barusan yang dibaca itu. Wa isolul ma'i ila jami'i sya'ri, dalam sebagian redaksi bukan jami'i sya'ri tapi usuli sya'ri, begitu. Ila usuli sya'ri, bukan jami'i sya'ri. Nah, ila jami'i sya'ri ini nak semua rambut, ya rambut yang menempel di badan, rambut di kepala, rambut di kefi, alias apa bahasa Indonesianya ini? Ketiak.
atau rambut yang lain, semua rambut yang menempel di situ. Wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi. Tidak ada beda, baik itu rambut kepala atau misalnya di sininya ada orang ada rambut. Rambut yang di sini namanya cambang ya. Kalau rambut yang di sini namanya jenggot. Nah, rambut apa saja yang menempel, termasuk rambut-rambut yang ada di fi. Jadi kalau misalnya ketiak ya, Suhadi mandi besar, ya jangan begitu ya. Kalau misalnya begini ya ini kan nggak nggak apa namanya, nggak kena nggak kena air ya. Harus harus itu, walaupun misalnya ada satu rambut saja yang tidak terbasuh, tidak terjamah oleh air, lam yukfi wusluhu, nggak cukup, artinya tetap harus dasar maksudnya itu. Ada satu rambut misalnya. Makanya itu harus betul-betul rambutnya ini betul-betul eh, disiram air. Oke, so kalau di sini enak ya. Kalau di sini kan ini ada sungai kayak begitu, tinggal bilang selesai sudah. Nah, tapi kalau misalnya pakai minyak rambut apa itu yang bisa kaku itu, bukan yang bisbit tapi yang apa ya? Pomade ya. Apa itu ya? Yang bisa kaku itu loh. Iya Gatsby tapi kan ada Gatsby biasa, ada Gatsby yang apa namanya ya? Kalau ada itu Gatsby biasa itu yang walaupun disisir nanti tidur lagi rambut itu. Itu jegrik gitu. Yang bisa dibuat model-model rambut itu. Pomade namanya. Gatsby tapi yang ada di bawahnya itu. Pomade apa-apa ya. Kalau nggak salah itu. Ya kalau pakai itu nah ya nggak masuk gitu. Airnya loh nggak nyerap. Makanya kalau pengantin baru kayak guru kita sekarang ya, semoga beliau tidak lagi on sekarang. Kayaknya nggak on kayaknya. Kan lagi honeymoon beliau. Kita doakan semoga sakinah mawaddah. Sudah kirim doa kalian sama beliau. Oh, bagus. Jangan hanya kirim doa, kirim uang juga ya. Biar bisa buat modal honeymoon. Nambah-nambah lah kalau modal beliau. Nah, ada ya. Maka biasanya pengantin-pengantin baru itu rambutnya dipotong, disisir. Selain biar tampak lebih rapi, ya biar mudah nanti kalau mandi besar. Jangan mendengarkan kalian, takut nanti ingin menikah. Kalau hanya ingin, tidak apa. Tahan saja dulu kalau mencari ilmu. Ya saya begitu. Ditawari nikah santrinya. Eh, kalau sudah masuk usia nikah, cukup lah untuk nikah, bisa bekerja. Kalau harus jangan rokok masih kayaknya nebeng-nebeng. Bekerja sikit-sikit. Jangan dulu. Eh, nikah di sana ada orang cari suami. Yang direkomendasikannya orang cantik-cantik, orang beruang lah sama santrinya itu, yang butuh bimbingan, guru ngaji. Tapi kalau kamu masih mau cari ilmu, jangan, jangan nikah. Kalau misalnya udah mondoknya udah lama 10 tahun, mau boyong, usia boyong sudah, ditawarin. Kalau misalnya mau ngajar ngaji, jangan pilih ngajinya. Oh, misalnya begitu. Ada salah satu teman itu digojlok karena nggak menikah. Wah digojlok. Orang nggak menikah itu tetap anak-anak. Walaupun umurnya 60. Nggak nikah. Anak-anak. Oh itu anak. Anu. Nak kanak bahasanya. Kita itu kan nak kanak. Oh nak kanak. Itu belum menikah. Lalu dia menjawab. Saya mau belajar tauhid. Kiai. Kalau belajar tauhid. Jangan nikah. Belajar tauhid saja. Nah, itu ada salah satu guru begitu. Nah, kembali ke ini ya. Sudah dulu. Itu intermezzo saja. Ada walaupun satu rambut saja yang tidak terjamah oleh air,
tidak teralir oleh air itu tidak cukup ya, tidak cukup. Bagaimana kalau di rambutnya ada getahnya cempedak? Kalau cempedak ya, getahnya nangka atau getahnya kalau bahasa orang sini lecang. Itu kan nggak bisa hilang itu. Jadi buang. Misalnya Mas Sahli naik cempedak. Saking semangatnya karena mahal cempedak kan. 50.000 1 kilo. Bukan 1 biji. Manjat. Manjat cempedak. Nggak peduli itu ada getah. Nggak peduli sudah. Lalu karena musim hujan jatuh itu. Terpleset. Jatuh terpleset. Karena saking kuatnya sampai inzal. Keluar sperma. Mungkin sulbinya itu pecah ya. Sampai keluar. Nah, karena harus mandi besar itu. Mandi besar ini gimana ininya? Nggak boleh digunting itu. Nggak boleh digunting. Hilangkan dengan minyak ya, minyak makan biasanya. Harus dihilangkan. Yang ada apa getah. Getah cemeda itu. Kalau getah yang lain kayaknya enggak. Atau permen karet. Nah, kalau nanti misalnya diguntingnya setelah mandi besar, ya enggak apa-apa. Ya, walaupun satu rambut itu enggak cukup. Tidak ada beda antara rambut rambut yang ada di kepala atau di luar kepala, termasuk rambut yang di bagian-bagian vital kalian itu. Ya, wala bainal khafifi minhu wal khafifi. Wala bainal khafifi dan tidak ada beda antara rambut yang tipis, yang apa itu enggak tebal, minhu dari syar, dari besar ya, di syar ya, wal khafifi dan rambut yang eh, apa itu tebal, baik rambut yang tebal atau yang enggak tebal, yang tipis, enggak ada bedanya, tetap harus terjamah orang-orang dari mana. Wasya'ru adapun rambut al matfuru yang dikepang, tahu rambut dikepang ya, tahu ya, sebenarnya di kelabang itu ini dikepang, dulu maknanya ngaji di kelabang, rambut dikepang ialah ilam yasil alma'u, ilam yasil lah kalau tidak sampai alma'u apa air ila batinihi pada bagian dalamnya rambut illa binaqdi kecuali dibuka gepangannya alias diurai wajib maka wajib apa naqduhu melepas kepangnya itu artinya diurai. Kalau misalnya orang rambutnya panjang, cewek rambutnya panjang dikepang, ya itu kalau misalnya disiram saking kuatnya kepangan atau tebalnya rambut yang dikepang ini nggak masuk ke dalam air ya wajib dibuka rambutnya wajib diurai. Wal muradu bil basyarati adapun yang dimaksud dengan kulit ialah zahirul jildi bagian luarku kulit bukan bagian dalam. Ingat ya, mulut dalam mulut ini bagian luar bagian dalam. Dalam mulut ini. Dalamnya ini bagian luar bagian dalam. Dalam. Hidung, dalam hidung ini. Luar apa dalam? Dalam. Jadi dalam hidung ini nggak perlu dibasuh. Tapi cuma sunnah saja ya. Insisa. Nggak wajib. Nanti di dalam mulut dia. Nggak wajib. Nggak wajib. Karena itu bagian bagian dalam. Kulit ya, ingat. Semua bagian luar kulit termasuk kuku. Ingat. Nah, bagaimana orang yang kulitnya bertato? Nah, kulitnya bertato. Itu kan air tidak masuk itu. Ketahan sama tato, terhalang sama tato. Kalau tatonya bisa dihilangkan dengan tanpa membahayakan pada kulit, itu maka hilangkan tatonya.
eh, batas membahayakan itu, bahaya itu bagaimana? Kalau misalnya tato ini dikelupas, dihilangkan tatonya, orang itu nggak bisa wudhu pakai air, artinya harus tayamum, itu bahaya namanya. Harus karena dilukai itu, kalau kalau teman saya itu pakai setrika agar tatonya hilang. Nanti kan jadi luka itu, ganti kulit baru. Itu kan tidak boleh. Artinya melukai diri sendiri itu termasuk haram. Maka ini kalau sudah demikian, ini kan misalnya kata dokter kalau kena air ini bahaya, harus tayamum, itu namanya bahaya. Kalau begitu nggak perlu dihilangkan tatonya, tetap begitu saja. Jadi itu dimakfu. Kalau misalnya bisa dihilangkan tanpa membahayakan kayak tadi ya dihilangkan. Kalau tidak bisa, ya wudhunya tetap sah, mandi besarnya tetap tetap sah ya. Itu orang bertato. Saudara-saudara kita di sebelah sana banyak yang bertato. Teman saya ada di sini ya, bertato. Mondok, baru mondok, rambutnya panjang, udah bertato. Nah, mantan preman. Alhamdulillah bertobat. Mau mondok itu sudah suatu apa namanya, suatu kemajuan yang sangat besar. Belajar sholat, belajar ngaji, walaupun lama. Ya, bagaimana dengan tato? Ya, dibuang. Kalau misalnya tidak bahas. Wajibu dan wajib ghuslu ma dhahara min soma khoi udunai. Apa membasuh anggota, membasuh badan bagian sekitar luar min soma khoi udunaihi, bagian sekitar luar lubang kuping. Ini loh, lempit kuping ini wajib dibasuh ini. Ini kan luar kuping ini. Ini kan ada lempit-lempitannya ini. Lipatan-lipatan telinga ini. Itu harus dibasuh. Maka kalau kalian itu mandi di kamar mandi, begini, ini nggak keterbasuh loh, hati-hati loh. Ini yang di bagian dalam ini loh. Kalau cuma begini. Nah, tapi kalau begini kan, harus itu. Nah, beda cerita kalau kita mandi di parit itu, di sungai itu. Menyelam, selesai. Sudah terbasuh semua, terbasuh semua. Wamin anfin majduin, dan hidung yang kerowong atau terpotong. Misalnya, mohon maaf, hidungnya terpotong. Bekas hidung yang terpotong, ini loh, habis hidung ini, bukan di sini, memang habis. Bahasa Perancisnya, alobe. Nah, ini kan ada bekas. Yang katanya tadi hidung dalam, kalau ininya hilang, kan jadi luar ini sudah. Jadi nampak jadi bagian luar. Wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Semoga kita dilindungi di hidung-hidungan ya. Kita, saya juga. Ya, wamin syukuki badanin, dan dari pecahan-pecahan badan. Nah, kalau kita itu biasanya yang sering ke ladang atau sering nggak pakai sendal, ngaku siapa saja, bagian tumit bagian bawah gitu itu ada pecah-pecah biasanya. Bahasa kerennya, etong keanggak gitu loh, kena. Kan biasanya jangan pecah itu. Iya, ah, itu wajib itu. Wajib dibasuh. Bagian yang kelihatan, misalnya meroka, tahu meroka ya? ACB aja loh, karena sebe begini. Kan misalnya kulit sebe kan begini. Nah, awalnya yang di dalam petutup kulit, kalau terbelah, yang bagian dalam kan nampak itu. Itu jadi bagian luar. Maka wajib dibahas. Ingat misalnya kemarin yang kejadian di Madura yang pilkada itu, yang di sininya sobek mana? Sini. Itu menjadi bagian luar kalau misalnya misalnya mandi besar wajib dibahas. Kasihan ya. Semoga kita dijauhkan begitu. Semoga cepat saudara kita semua
memperbukan sesuatu yang tidak sangat tidak sepadan ditukar dengan nyawa. Wajibu ini lagi. Wajibu dan wajib apa isolul ma'i menyampaikan air sampainya air tadi ila ma tahtal kulfati min aklafi minal aklafi. Wajib ila isolul ma'i apa sampainya air ilama terhadap sesuatu atau anggota badan tahtal kulfati yang berada di bawahnya kulfah minal aklafi dari orang yang kulfah. Tahu kulfah ya? Kemarin sebenarnya kita pernah membahasnya di bab yang lain. Atau di kitab Bidayah kita ngaji Bidayah. Kulfah itu ya kulfah bagian ujung burungnya kamu ketika masih kecil itu. Tahu ya? Kulfah itu yang anak kecil biasanya. Anak kecil ini kan burungnya. Ada kulit yang lebih itu namanya kulfah. Misalnya ada orang dewasa masih ada kulfahnya. Mu'alaf. Mu'alaf kan misalnya baru masuk Islam kan misalnya belum di sunat, belum di khitan. Mau mandi besar. Maka di bawah kulfahnya itu wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Kasarnya wajib dipelikte itu. Wajib dibuka. Kulfahnya wajib dibuka. Kalau nggak dibuka, ya nggak sah dul. Karena di kulfa itu menyimpan najis. Orang kencing, kan di kulfanya itu nampung. Nampung kencingnya itu. Ya, maka ya nggak sah kalau itunya misalnya tidak dibasuh. Atau misalnya orang sunat khitan. Di khitan terlalu pendek, kulfanya muncul lagi. Nah, itu keluar kulfa boleh, keluar ya juga kena. Ya nggak sah. Apanya yang nggak sah? Mandinya. Artinya kalau nggak nyampe, misalnya ada orang dewasa, kulfanya masih ada, sudah mencapai batas balik, lalu orang itu belum sunnah sampai umur 20 misalnya. Itu kan masih ada kulfanya, ya. Nah, bagaimana dengan bayi yang meninggal? Bayi yang meninggal kan belum dihitan itu, belum sunat. Kan orang misalnya orang meninggal kan dimandikan itu. Wajib kulfanya itu masuk sampai ke kulfa itu wajib. Iya betul memang. Memang ya. Kalau misalnya diginikan, dipaksa keluar, itu nggak boleh juga. Nggak boleh. Soalnya itu izaun mayit namanya. Menyakiti mayit. Maka menurut Imam Romli itu nggak perlu dia apa namanya? Ya nggak perlu dimandikan, nggak perlu dimandikan. Berarti nggak perlu disolatkan. Kenapa? Karena itu ada kulfanya. Tidak sah itu. Misalnya orang bayi dimandikan, lalu kulfanya itu nggak dibersihkan. Artinya karena tak apa bahasanya kalian? Dia, kayak anak kecil kan tarik itunya loh. Ah, mandinya nggak cukup, nggak sah mandi besarnya. Mayit bayi yang kulfanya tidak dibersihkan begitu saja, itu mandi besarnya dimandikannya nggak sah. Lalu bagaimana ketika disolatkan? Ya nggak sah lah, wong itu belum dimandikan. Takut bede bayi ada umur semandiin. Kalau misalnya kalian bagian mandikan besok punya saudara ke atau apa begitu, di kulfanya itu dibersihkan biar nanti ketika disolatkan itu sah. Ini menurut Imam Ibnu Hajar al-Haytami.
Menurut Imam Romli nggak perlu dimandikan, ya langsung dikubur, nggak perlu disolatkan, nggak apa-apa. Kok lawang bayi, lawang bayi. Menurut Imam Romli nggak perlu. Menurut Imam Ibnu Hajar perlu. Nah, ya tahu belum Bu? Itu wa ilama yabdu ini bagi cewek dan wajib juga membasuh air sampai ilama terhadap anggota badan. Ya betul yang terlihat, yang nampak min farjil mar'ati dari kemaluannya seorang wanita inda qu'udiha liqada'i hajatiha. Inda qu'udiha ketika seorang wanita itu jongkok, inda qu'udiha ketika jongkoknya wanita mar'ah tadi, ningkong nak bahasa kalian itu, liqada'i hajatiha karena untuk kodil hajanya wanita tersebut. Kalau wanita itu kodil haja, kan ningkong, ningkong. Mohon maaf ini, kan nampak itu, nampak. Ya, yang nampak ketika jongkok itu wajib dibasuh ketika mandi besar. Soalnya kalau misalnya berdiri kan tidak nampak, berdiri tidak nampak. Kalau ini wanita yang bukan wanita tutup telinga. Ini gimana ini bang? Ya pura-pura nggak dengar saja. Ya. Uh, kalau berdiri kan tidak nampak nak. Ya. Kalau uh, jongkok baru nampak. Nah yang nampak ketika jongkok wajib dibasuh. Artinya wajib dibasuh dengan air. Ya. Kenapa begitu? Karena itu termasuk apa namanya tadi zahirul jildi. Bagian luar kulit. Apa yang nampak itu jadi bagian luar kulit. Bagian luar kulit wajib dibasuh. Wajib sampai air pada bagian luar tersebut. Dan sebagian dari sesuatu yajibu yang wajib. Apa wasluhu membasuhnya? Ya ialah al masrubatu itu masrubah. Tahu masrubah ya? Masrubah itu bagian dalam anus. Bagian dalam anus. Tahu anus nah ya? Lubang dubur. Tahu lubang dubur maksudnya? Nah, ya, lubang dubur. Bukan yang keriput-keriput itu. Tapi bagian lubangnya. Ini juga. Maka teman-teman laki-laki. Ini cewek cowok samain. Kalau mandi besar di kamar mandi. Kalau kalian cuma berdiri. Itu nggak nampak. Ya, betul nggak kelihatan itu. Tapi kalau kalian jongkok. Bagian anus yang bagian dalam. Itu nampak kata orang dulu. Tombung. Ya, bahasa kita itu tombung. Bagian dalam anus intinya. Bukan yang keriput itu, bukan. Kalau yang keriput kan ya keriput dubur yang keriput itu loh. Kalau kita memandikan anak kecil kan tahu. Ya nggak perlu nanti pulang ke rumah masuk kamar kacain. Ya nggak perlu. Ya, sebundim masih kena. Panguk nyari penasaran Korea. Nggak usah. Kalau punya adik kecil bayi laki-laki kan tahu. Ini kan punya adik semua ini. Ya, maka sekali-kali kadang itu mandikan adiknya ya. Nyiwoi istinja itu ngelain biar tahu. Nah, saya itu anak saya ya. Kalau enggak mamanya ya saya tahu yang keriput-keriput itu. Bukan yang keriput ini Mas Ruba itu bukan atau Mas Roba ini. Kita bahas biasanya Mas Roba. Mas Ruba. Tapi bagian dalamnya yang halus berarti yang halus. Nah, maka akan nampak ketika jongkok ningkong itu loh. Nampak itu. Kalau nggak ningkong, nggak jongkok berdiri, yang nampak cuma yang keriput-keriput itu. Ya. Bukan itu yang dimaksud, tapi bagian dalam anus juga wajib dibasuh. Maka
samu acun kena samu acun dairo ketek ningkong pas beco mun misalnya mun tak sama acun tak ketela mun sama tak cukup tojuk ningkong nampak ya dibasuh. Makanya jangan berdiri. Enggak nyampe air itu. Soalnya ketutup kan sama bokong itu. Mohon maaf kan rapat bokong itu. Begini. Enggak nampak. Maka ya harus bahasanya. Ya gimana caranya lah. Agar itu air itu sampai. Kalau misalnya gini bang. Pakai semprotan penyuci motor. Ya terserah kalian. Pakai apa saja. Ya. Selama ini gimana kalian? Berdiri. Kalau kalau kita kan di enggak kalau kita ya kan enggak di kamar mandi kita mandi dari sungai enak. Aku betul malah tenang. Li'annaha tadhuru fi waqti qada'il hajati. Karena masrubah itu tadhuru ialah terlihat fi waqti qada'il hajati nampak eh, ketika kita itu dalam keadaan qadil hajat. Fatasiru maka jadi apa masrubah dianggap iya maka jadi ya. Jadi min zahiril badani bagian dari bagian luarnya badan. Nih, jadi nah karena tadi masrubah itu nampak ketika kita qadil hajat. Biasanya qadil hajat saja itu nggak nampak, nggak langsung nampak. Harus bahasanya orang Madura sama ajen. Maka akan nampak itu. Bibirnya anus lah, bibirnya anus. Itu wajib dibasuh itu. Wajib air wajib sampai air sampai ke situ. Kalau nggak begitu ya cangkele habisnya ndak sah. Nah, ya. Nah, kalau misalnya mandinya berdiri atau cewek misalnya ya terserah ya. Ini cewek-cewek sama ini Mas juga ini sama-sama punya. Sama-sama punya. Jadi eh, apa yang nampak ketika jongkok itu menjadi bagian luar dari badan. Bagian luar dari badan wajib dibasuh. Wa sunanuhu wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ah, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita. Apabila nanti ada kalau ada ya tanya jawab atau yang kita diskusikan setelah ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fiqna wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi